Dikarenakan ulama itu adalah orang-orang yang dengan profesi tertentu yang sebenarnya itu tidak ditimbangan syariat kita tentang ulama. Ulama adalah orang yang mengerti Al-Quran. Ya. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan mereka hafal Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau mereka tidak hafal, mereka paham betul isi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mereka tahu yang mana yang umum, yang mana yang khusus, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Mereka mengenal ucapan para sahabat dari masa ke masa, ucapan para ulama dari masa ke masa, yang mendalami urusan agama ini. Karena di dalam fikih agama kita tidak terbatas dalam masalah ibadah saja. Di dalam fikih agama kita dibahas tentang ibadah, dibahas tentang perekonomian, dibahas tentang peradilan, dibahas tentang hubungan kenegaraan, dibahas tentang tata negara, dibahas tentang perpolitikan yang syar'i, siasa namanya. Dalam syar'i. Semuanya ada buku-buku dan keterangan di kalangan para ulama. Hanya saja yang menjadi musibah untuk kita di masa ini. Tuntunan itu lengkap. Cara untuk jaya dan sejahtera ada di kalangan para ulama kita. Tapi siapa yang mau bertanya kepada mereka? Siapa yang merujuk kepada mereka? Dan inilah sumber kemunduran. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wa munasahati ulatil umur. Ya. Dan dari bentuk munasahat kepada para ulama adalah kita menerima segala tuntunan yang mengarah kepada agama kita dari para ulama. Haram hukumnya dia mengambil tuntunan agamanya dari seorang yang jahil, orang yang tidak berilmu. Harus diambil dari para ulama. Ya. Harus diambil dari orang yang berilmu. Karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu, ini adalah dosa yang paling besar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian komponen yang kedua di tengah umat adalah para penguasanya. Golongan yang kedua yang harus diagungkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kedudukan mereka karena digandengkan di dalam Al-Qur'an penyebutannya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta kepada ulil amr di antara kalian. Ya, ulil amr, ulama dan penguasa. Dan perhatikan ayat, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr. Di penyebutan ulil amr tidak didahulukan kata taat di depannya. Hanya diikutkan kepada dua ketaatan sebelumnya. Ini diambil pendalilan oleh para ulama bahwa ketaatan kepada ulama dan penguasa itu adalah ketaatan di dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang benar. Adapun dalam maksiat tidak boleh bermaksiat tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u fima ahabba wa على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة." Nabi bersabda, atas seorang muslim kewajiban mendengar dan taat kepada penguasanya. Kewajiban mendengar dan taat kepada penguasanya. Pada hal yang dia sukai maupun hal yang dia benci. Penguasa memerintah dengan perkara yang benar. Dia tidak suka melakukannya. Dia wajib dengar dan taat kepada penguasa. Ya. Misalnya penguasa memerintah untuk berjihad. Dia benci mati, tidak suka. Ya. Tapi kalau diperintah oleh penguasa, dia wajib untuk keluar. Tidak boleh. Dia keluar. Wajib mendengar dan taat. Kecuali kata Nabi, kecuali kalau dia diperintah dengan kemaksiatan. Maka saat diperintah dengan maksiat, tidak boleh mendengar, tidak boleh taat kepada siapapun. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya, "Tasma'u wa tuti'ul amir
hendaknya kamu mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Perhatikan. Penguasa menzaliminya. Punggungnya dipukul. Hartanya dirampas. Tapi bersama dengan itu, Nabi perintah untuk mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Di riwayat lain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda, Satakunu athara wa umurun tungsirunaha. Akan terjadi nanti athara. Ada penguasa-penguasa yang mementingkan kepentingannya pribadi. Dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalah nunabiduhum bis-sayf? Tidakkah kita memerangi mereka dengan pedang? Ya. Nabi menjawabnya, kata beliau, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaknya kalian menunaikan hak yang merupakan kewajiban atas kalian. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Perhatikan sabda Nabi. Saya punya kewajiban. Maka kata Nabi, kewajiban hendaknya kita tunaikan. Saya punya hak terhadap penguasa, harus dia beri kepada saya. Saya penguasa tidak beri, kata Nabi, minta kepada Allah. Bukan disuruh memberontak. Bukan pula disuruh demonstrasi di sana sini. Teriak-teriak di jalan. Mengganggu orang yang lewat. Bukan pula disuruh mogok kerja. Mogok makan. Oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan di dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kita kudeta terhadap mereka dengan pedang? Kata beliau, ala man wali alaihi walin fara'a syai'an yakrahu falyakrah alladhi ya'ti minal ma'siyah wa la yanza'anna yadan min ta'ah. Siapa yang, kata Nabi, ingatlah, siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu dia melihat pemimpin ini melakukan suatu maksiat yang dia benci, maka hendaknya dia benci maksiat yang dilakukan oleh penguasa itu. Dan jangan sekali-sekali dia melepas tangan ketaatan. Taat tetap taat. Maksiat tetap dia benci. Tapi ketaatan tetap ketaatan. Ya. Karena keluar dari hal ini, itu adalah sebab kehancuran untuk umat. Ya. Sebab kehancuran. Dan ini yang dijalani oleh para sahabat. Rasulullah SAW masih hidup Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau didatangi oleh sejumlah kaum muslimin di kota Madinah mengadukan kekejaman Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang sangat zalim, yang punya lembaran-lembaran yang sangat hitam di dalam kekuasaannya. Mungkin sebejat-bejat penguasa di masa ini tidak ada yang seperti Hajjaj bin Yusuf. Yang dia cari, yang dia bunuh penguasa sembarang, yang dia cari ulamanya, yang dia bunuh. Coba yang Hajjaj bin Yusuf dengan kezalimannya, manusia datang kepada Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Demikian saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengambil baiat dari para sahabat, dari sebagian sahabat. Kata Ubadah bin Samit dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-ta'ah bil 'usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa an la nunazi'a amra ahlihi illa an taraw kufran bawahan innakum min Allah fihi burhan. Kata beliau, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan mereka mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan tidak boleh kami mengganggu-gugat urusan penguasa
kecuali kalau kita melihat kekafiran yang nyata. Ingat ya syaratnya. Boleh kudeta itu terhadap penguasa disyaratkan oleh Nabi kalau apa? Illa tarau kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian punya argumen, hujjah di sisi Allah, pertanggungjawaban tentang hal itu. Luar biasa syaratnya. Ya. Pertama, antara kalian melihat. Ingat sini, ru'ya di sini, bahasa Arab. Ru'ya itu bahasa Arab, melihat dengan mata kepala, bukan dengar-dengar. Nah seperti sekarang ini, cuma gosip-gosip saja di koran. Ya. Di televisi. Ada yang melakukan begini, begitu. Gosip, tidak tahu apa benar atau tidak. Dia melihat, syarat pertama dia lihat dengan mata kepalanya. Syarat yang kedua, kufran bawahan. Kekafiran yang nyata. Korupsi merampas hal, itu bukan kekafiran, itu adalah maksiat. Dan kemaksiatan tidak diremehkan, hal yang besar di sisi Allah. Tetapi Nabi telah menegaskan, tidak boleh melakukan kudeta karena kemaksiatan itu. Syaratkan hanya apa? Melihat kekafiran yang nyata. Syarat yang ketiga, indakum fihi minallahi burhan. Kalian punya dalil ya, tentang perkara itu. Bukan dalil umum. Dia baca ayat umum, masalahnya masalah khusus. Ini keliru. Kemudian yang syarat yang keempat, indakum minallahi burhan. Di sisi kalian ada argumen. Siapa yang mengetahui argumen? Maka ini syarat yang keempat, penentuan kafirnya itu ditentukan oleh para ulama. Bukan semua orang berbicara. Dari tukang sapu di jalanan semuanya menghantam penguasa. Semuanya berbicara, menjelaskan kejelekannya. Dan ini adalah sebab kerusakan dan kehancuran. Karena itu siapa yang mendasi kejayaan? Nabi telah menjelaskan jalannya. Ya. Nabi telah menjelaskan jalannya. Dan sekali lagi, ini adalah hadis-hadis Nabi. Saya tadi membacakan hadis tentang ketaatan kepada penguasa. Semuanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sengaja saya tidak bawakan riwayat lain. Sebab dua buku ini diterima oleh seluruh umat Islam. Tidak ada yang menolaknya. Hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Disepakati oleh seluruh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Ya. Tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Tentang wajibnya mendengar dan taat kepada seorang penguasa muslim. Dalam hal yang ma'ruf. Bukan dalam maksiat. Karena itu, dari nasihat kepada penguasa adalah taat kepada mereka. Dalam hal yang ma'ruf. Dan dari nasihat kepada penguasa adalah membantu mereka dalam urusan mereka. Ya. Dan dari nasihat kepada penguasa ada mengagungkan kedudukannya. Bagaimana ulama diagungkan, demikian pula penguasa diagungkan. Ya. Demikian pula penguasa diagungkan. Pernah ada seorang imam besar bernama Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau berjabat tangan dengan khalifah. Lalu beliau mencium tangannya. Padahal beliau adalah panutan seorang yang berilmu. Saya Ibnu Aqil Al-Hambali ini rujukan mana? Beliau menulis buku 500 jilid. Ya, yang beliau tulis. Dalam berbagai cabang ilmu. Ketika beliau mencium tangan penguasa, ada suara-suara yang mengkritik. Ya, dan ini biasa di masa ini. Suara-suara mengkritik. Ya. Tapi demikianlah para ulama. Suara-suara yang mengkritik itu bukan halangan untuk mereka dalam menyampaikan keyakinan, dalam menunaikan kewajiban. Maka Ibnu Aqil bertanya kepada mereka yang mengkritik, apa pendapatmu? Kalau misalnya saya jabat tangan dengan ayahku, lalu saya cium tangannya, apakah saya dicela? Ya, orang-orang menjawab, pasti tidak. Ayah engkau. Baik, ayah saya ini hanya mengurus saya dalam lingkup pribadi saya. Sedang penguasa ini, ayah saya dan ayah kalian semua. Ayah kalian semua. Untuk seluruh perkara umum kaum muslimin. Perhatikan bagaimana fikih beliau. Rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sangat memahami hadis-hadis Nabi. Ya. Di suatu hari, Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu salat. Lalu ada seorang penguasa naik mimbar. Dia memakai pakaian tipis.
pakai pakaian tipis, bukan dari kelayakan di keumuman orang. Maka ada di situ sebagian yang berkata, sungguhnya ini pakaian orang-orang fasik. Yang menghina penguasa. Maka Abu Bakar berkata, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah fil ard, ahanahu Allah." Siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sabda beliau, kenapa? Sekali lagi, penguasa itu banyak manfaatnya. Karena itu seorang hamba, dia kalau berpikir tentang maslahat umum. Jangan karena dia tersinggung, ada hartanya yang dirampas, suatu hal yang sifatnya pribadi, kemudian dia menjadi sebab rusaknya maslahat umum dengan digoncangnya penguasa. Kalau penguasa goncang, ini rusak maslahat umum. Rusak maslahat umum. Karena itu Islam mendidik umat ini berakal dengan akal yang sehat. Mengorbankan kepentingan pribadi untuk meraih maslahat yang lebih besar. Ya. Memang betul, penguasa yang zalim itu adalah madarat, kejelekan. Tapi kalau dilakukan kudeta, itu kerusakannya lebih besar lagi. Dan kalau disepakati oleh para ulama, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ini pokok pembahasan yang hendaknya diingat oleh seorang hamba. Karena itu dari bentuk nasihat kepada penguasa adalah mendoakan penguasa itu dengan kebaikan. Mendoakan penguasa dengan kebaikan. Nabi SAW berkata, Allahumma hdi Duaisan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Duais dan datangkanlah mereka. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan tentang anjuran doa ini dalam berbagai riwayat. Karena itu kata Imam Ahmad, Al-Fudail bin Iyad dan selainnya, "Lau kanat li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa bis sultan." Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, pasti saya akan peruntukkan doa itu untuk penguasa. Ya. Ini menunjukkan kejujuran para ulama kita. Jujur mereka. Kalau punya doa mustajabah, andai kata Allah memberikan untuknya kesempatan berdoa. Kapan dia berdoa, Allah dengar doa itu. Dia tidak peruntukkan untuk dirinya. Tapi dia ingin peruntukkan untuk penguasanya. Kenapa? Sebab kalau penguasa baik, banyak orang yang mendapatkan kebaikan. Kalau dia peruntukkan untuk dirinya, maslahat dirinya sendiri. Maslahat dirinya sendiri. Dan inilah para ulama kita. Bagaimana mereka menasihati umat. Ya. Dan memandang dengan pandangan yang lurus di tengah umat ini. Kemudian dari bentuk nasihat kepada penguasa adalah menegur mereka pada kesalahan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Menegurnya. Tapi dengan teguran yang baik, dengan cara yang rahasia. Ya. Tidak terang-terangan di depan umum. Tidak dibeberkan di atas mimbar-mimbar. Dan ini termasuk keliruan di masa ini. Dan ini sebab kerusakan. Mimbar Jumat yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai sarana menasihati umat secara baik kemaslahatan umum, ini dijadikan oleh sebagian orang-orang sebagai sumber fitnah dan sebagai sumber kejelekan untuk umat dengan dia mencerca penguasa di tengah umat. Ya. Dan ini kita saksikan, kita dengarkan hampir di setiap khutbah Jumat. Ya. Pernah suatu hari, ingat saya setelah kejadian tsunami, kebetulan saya tidak ada jadwal khutbah Jumat. Biasanya saya tidak ada jadwal khutbah Jumat, saya ambil motor jalan-jalan di masjid-masjid yang saya anggap saya perlu dengar-dengar di masjid ini. Ya, saya pernah sholat suatu masjid, ya, baru saja tsunami. Khatibnya, ceramahnya ini semuanya gara-gara penguasa kita yang korupsi, anggota dewan yang begini. Ya, Subhanallah. Baru saja kena musibah. Yang dibicarakan adalah apa? Penguasa yang dikambing hitamkan. Ya. Dan ini kebiasaan mengkambing hitamkan budaya yang tidak baik di tengah umat. Kalau ingin mengkambing hitamkan, harusnya kambing hitamkan diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran Allah firman, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Harus
Jelas mereka sendiri yang merubahnya, bukan penguasa. Disebut dalam ayat. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai penguasa yang merubahnya. Dan begitu konteks ayatnya. Konteks ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaan diri mereka. Ya. Kalau mereka menganggap penguasanya zalim, maka mungkin saja mereka adalah orang-orang zalim. Sebab orang yang zalim itu biasanya muncul dari orang yang zalim juga. Kan begitu? Dan dalam Al-Quran Allah telah sebutkan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim pemimpin terhadap sebagian yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Karena itu kita ingin perbaiki dari diri kita sendiri. Dan tidak akan lama insya Allah berganti generasi berikutnya dan kita semua adalah salih, pasti akan naik orang yang salih pemerintah. Kan begitu? Tidak perlu repot-repot, teriak-teriak di jalan, melakukan demonstrasi. Betapa banyak demonstrasi, betapa banyak harta yang sudah dihabiskan. Tapi tidak ada hal yang bisa merubah. Tetap saja kejadiannya. Tapi coba mereka kembali kepada obat yang diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, perbaiki diri sendiri. Kemudian bersabar. Dan kesabaran ini sangat besar. Sangat besar manfaatnya. Jangan dikira sabar itu tidak ada manfaatnya. Ya, dan keliru ya orang yang mengatakan sabar itu ada batasannya. Ya. Itu bukan sabar namanya kalau ada batasannya. Ya, namanya sabar dia komitmen menjaga dirinya, itu sabar. Kalau dikatakan ada batasannya itu tidak sabar lagi namanya. Baik. Kesabaran ini sangat besar manfaatnya. Perhatikan, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan obat yang sangat indah ini. Menghadapi masalah penguasa dengan kesabaran. Ya. Dengan kesabaran. Kita semua mengetahui bagaimana Bani Israel ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Anak-anak perempuan yang dihidupkan, anak lakinya disembelih. Ya. Mereka yang zalimi. Tapi tidak pernah terdengar di dalam sejarah, tidak di dalam ayat Al-Quran, tidak pula dalam hadis, dan tidak pula ada di kisah-kisah Israeliat. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwa Nabi Musa mengajak Bani Israel melakukan demonstrasi kepada Fir'aun. Tidak pernah terdengar. Padahal kezaliman Fir'aun sangat besar dan sangat banyak. Justru yang ada, Nabi Musa menasihati kaumnya untuk bersabar. Wasbiru. Bersabarlah kalian. Dan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmatnya ini kepada Bani Israel. Dan disebutkan satu sebab saja nikmat ini turun untuk mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Baik. ثم أورثنا الأرض التي باركنا فيها ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Allah firman, kemudian kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka ditindas, pada Bani Israel. Kami wariskan kepada mereka bumi itu dari timur sampai baratnya, bumi yang diberkahi. Diwariskan untuk mereka. Dan telah sempurna kalimat Rabbu yang maha agung untuk Bani Israel. Kenapa? Cuma satu sebab disebut. Kenapa Bani Israel dapat nikmat? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Cuma karena sabar saja. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, apabila suatu umat ditimpa musibah dari penguasanya, mereka cukup bersabar. Insya Allah tidak akan lama, akan diganti dengan kebaikan. Ini jangan Anas bin Malik. Setelah Hajjaj, manusia datang mengadukan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik cuma berkata, istiru, bersabarlah kalian. Umat bersabar. Apa yang terjadi setelahnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz? Dimaklumi bagaimana gemilangnya dan jayanya umat di bawah pemerintahan dia. Bani Israel hanya diperintah bersabar terhadap
Fir'aun. Tidak lama Fir'aun dan tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena kesabaran. Maka jangan dikira kesabaran itu tidak ada maknanya. Karena itu keliru orang-orang yang selalu menegur para ulama. Ngapain mereka cuma duduk? Ya. Membaca kitab-kitab kuning saja. Tenggelam di dalam lentera-lentera mereka membaca kitab. Hanya sibuk dengan gemah pembesar suara. Sibuk menyampaikan ini dan itu. Mereka lupa penderitaan umat. Mereka lupa penindasan kembalian. Coba. Ulama disikari seperti itu. Mereka tidak berpikir. Dan mereka tidak tahu bahwa ulama ini berpandangan lebih jauh daripada pandangan mereka yang sangat pendek. Dan para ulama kita, apabila mereka berbicara dengan ilmu. Mereka diam juga karena tuntunan ilmu. Diam karena tuntunan ilmu. Karena itulah, dari sebab kebaikan untuk umat ini, ditekankan di dalam hadis ini. Munasahatu wulatul umur. Menasihati wulatul umur. Wali-wali atau orang-orang yang memegang perkara itu. Ini hal yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, waluzumu jama'atil muslimin. Hal yang ketiga yang menyebabkan hati seorang muslim itu lepas dari dengki, hasad. Kita perhatikan tadi ya, pembahasan ikhlas dan pembahasan apa? Menasihati pemerintah dan ulama. Ini dua pembahasan kalau ada di dalam hati seorang hamba, yakin tidak ada hasad, tidak ada khianat di dalam hati. Yang ada adalah nasihat. Yang ada adalah memurnikan. Ya. Sesuatu itu untuk siapa yang dia nasihat. Kemudian yang ketiga yang disebut di sini, waluzumu jama'atil muslimin. Komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Pertama saya ingin luruskan dulu mana jemaah di sini. Sebab kata jemaah dalam bahasa Indonesia ini sudah terlalu banyak disalahpahami. Terlalu luas sudah maknanya. Kita ada makna salat berjamaah. Ada kelompok-kelompok yang berpecah-pecah sana sini dikatakan jemaah-jemaah Islamiyah. Ini penamaan yang tidak benar ya. Kelompok-kelompok yang berpecah-pecah itu, setiap kelompok ya, ada partainya, ada pimpinannya, ada tokohnya. Ini beda dengan yang lainnya. Itu namanya kelompok-kelompok, bukan jamaah namanya. Itu firqah. Kalau jamaah dalam istilah syariat cuma satu. Jamaah. Tidak ada jamaah dikatakan dua jamaah. Tidak ada. Jamaah berbilang. Jamaah itu cuma satu. Seluruh hadis yang menjelaskan tentang jamaah itu hanya ada dengan lafaz mufrad. Dengan lafaz jamaah. Seperti sabda Nabi. Yadullah ala jamaah. Kanan Allah di atas jamaah. Dan seperti sabda Nabi. Wa man faraqal jamaah qaida shibrin faqad khala ribaqatal Islam min unuqi. Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Dikatakan jamaah satu. Tidak dikatakan jamaah, hanya jamaah tidak. Karena itu tidak benar penamaan-penamaan. Jemaah ini, jemaah itu, jemaah itu. Ini dari hal yang tercela. Dan ini kemunduran di tengah umat. Ya. Harusnya mereka bersatu di atas jamaah. Dan inilah yang ditekankan oleh Nabi Syekh. Luzum jama'atil muslimin. Komitmen di atas jamaah kaum muslimin. Apa yang dimaksud jemaah kaum muslimin? Jemaah kaum muslimin yang dimaksud dalam hadis ini adalah kaum muslimin seluruhnya dipimpin oleh pimpinan negara. Itu namanya satu jamaah. Ya. Siapa yang keluar darinya, membangkang kepada penguasa, itu namanya keluar dari jamaah. Siapa yang memberontak, itu namanya keluar dari jamaah. Siapa yang bikin kelompok bawah tanah, yang anggap ada pimpinannya sendiri, ada menterinya sendiri, maka itu namanya keluar dari jamaah. Dan ini banyak ya di negeri kita. Ya. Banyak di negeri kita. Kelompok-kelompok. Ya. Ya kalau di catatan resminya ada, tercatat di pemerintah semuanya. Nama-nama ormasnya, kelompoknya ada. Tapi kalau coba tanya, siapa pimpinannya? Dia tidak akan sebut Presiden Indonesia. Nggak ada Presiden Indonesia dalam catatan pimpinan. Pimpinannya tokoh tertentu. Siapa menterinya? Dia ada menteri sendiri. Ya. Menteri sendiri. Jelas ya? Itu bukan jemaah yang diinginkan. Justru kelompok-kelompok seperti ini. Ini adalah fenomena yang tidak sehat.
fenomena yang tidak sehat. Inilah makna keluar dari jamaah. Karena itu kaum muslimin hendaknya luzum di atas jamaah. Dan jemaah ada makna yang kedua. Jemaah makna yang kedua adalah kaum muslimin berpegang di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, makna berpegang komitmen terhadap al-jamaah itu punya dua makna di dalam syariat kita. Tidak ada makna yang ketiga. Makna yang pertama, orang dikatakan berjamaah kalau dia mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalannya para sahabat. Bukan dia katakan ikut Al-Quran, ikut hadis, tapi dia pahami dengan pahamannya sendiri atau pemahaman pimpinan kelompoknya. Tidak. Tapi harus dipahami dengan pemahaman para sahabat dan para imam setelahnya. Sebab agama kita ini warisan. Sekali lagi, agama kita adalah apa? Warisan. Jadi kita tidak perlu kepada pemahaman-pemahaman orang-orang belakangan. Agama ini sudah dipahamkan oleh Nabi kepada para sahabat. Para sahabat sudah menguasai seluruh dari perkara agama. Mereka sudah wariskan kepada para tabi'in. Wariskan lagi kepada murid-muridnya. Hingga hari ini. Agama kita, Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman terhadapnya semuanya terjaga. Terjaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bukti dan mukjizat kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan dzikr Al-Quran dan kami lah yang akan menjaganya. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga lafaznya, dijaga maknanya, dan dijaga pemahamannya. Dijaga pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, ya, dari makna berkomitmen terhadap al-jamaah adalah seorang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Saya tadi diberitahu waktunya sampai jam 11. Saya nggak tahu apa saya lanjut apa enggak. Mana panitianya? Hah? Ya, lewat 10 menit. Baik. Ya, baik, saya lanjutkan dengan menyebutkan hadis-hadis akan anjuran ya, untuk berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari sisi Rabb kalian. Dan yang jangan kalian ikuti selain daripada itu. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ayat ini terdapat di dalamnya perintah terhadap kita semua untuk mengikuti satu hal saja. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diturunkan kepada kita itu dua hal. Ada Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah, dan ada apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul, kemudian dibahasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad itu tidak berucap dengan hawa nafsu. Yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah. Allah firman, "Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan di dalam banyak ayat tentang keharusan mengikuti as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah firman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil." Sungguhnya inilah jalanku yang lurus.
fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian dipecah belah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi 'alal jamaah." Tangan Allah di atas al-jamaah. Menunjukkan bahwa berjamaah itu adalah hal yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum." Allah ridha pada kalian 3 hal. Hal yang pertama, kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Hal yang kedua, kalian semua berpegang dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Dan hal yang ketiga adalah kalian menasihati siapa yang Allah jadikan mereka sebagai penguasa di antara kalian. Ini 3 hal dari hadis yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan terjadi fitnah di tengah umat, ujian dan cobaan, dan ini kita saksikan. Kata beliau, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali 1. Qila man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Satu golongan yang selamat ini, itulah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, diterangkan apa makna al-jamaah. Kata beliau, hum ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Al-jamaah itu adalah mereka yang berada seperti apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Karena itu tadi saya berikan definisi jamaah. Ada 2 definisi. Yang pertama, kaum muslimin di bawah pimpinan kepala negara. Kemudian yang kedua, jemaah bermakna orang mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Iya. Ini 2 makna jemaah. Keluar dari hal ini, ancaman akan datang menjemputnya. Ancaman akan datang menjemputnya. Iya. Karena itulah kita punya kewajiban untuk komitmen di atas al-jamaah. Dan komitmen seorang hamba di atas al-jamaah, inilah yang menjaga kebaikannya. Inilah yang menjaga kebaikannya. Ya. Karena itu, dari hal yang kita lihat di tengah umat ini, banyaknya perpecahan, banyaknya perselisihan, dan munculnya orang-orang yang tidak menjaga jamaah. Ini menyebabkan banyaknya kerusakan yang terjadi. Ya. Kemudian di akhir hadis, Nabi menjelaskan tentang manfaat jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna da'watahum tuhitu min waraihim." Sesungguhnya dakwah mereka, sesungguhnya seruan mereka, jamaah ini, ya, itu tuhitu, meliputi mereka dari belakang mereka. Jadi diibaratkan seperti pagar, seperti benteng yang mengelilingi mereka. Jamaah ini benteng yang mengelilingi kaum muslimin, menjaga mereka. Siapa yang berada di dalamnya terjaga oleh jemaah, benteng jemaah Islam. Siapa yang keluar darinya, ini artinya dia keluar dari penjagaan Islam. Karena itu dalam sebagian riwayat Nabi berkata, "Waman kharaja minal jama'ati qayda shibrin faqad khala'a ribaqatal Islam min unuq." Siapa yang keluar dari al-jamaah walaupun sejengkal, dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, wa man faraqa al-jama'a qayda shibrin famata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari al-jamaah walaupun sejengkal kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Seperti mati jahiliyah. Iya.
Dan perintah komitmen terhadap agama ini maknanya luas sekali. Taat kepada penguasa, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya juga saya akan masuk di dalam pembahasan ini tentang wajibnya seseorang itu mempelajari ilmu agama. Ya, tetapi untuk kewajiban mempelajari ilmu agama, dan ini adalah sumber kejayaan dan kebaikan umat, ini saya akan terangkan dengan hadis yang kedua. Baik, hadis yang kedua kalau masih ada waktu. Saya khawatir saya mulai hadis kedua, nah, selesai hadisnya, bagaimana? Sudah. Ya baik. Kita nanggung ya kalau saya mulai baca hadisnya. Saya hanya ingin menyampaikan satu hadis tentang dasar pijakan, pentingnya mempelajari ilmu agama. Sebab ini sumber kebaikan untuk umat. Dan tentunya untuk membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu agama, saya harus banyak menguraikan tentang keutamaan ilmu agama itu sendiri, bagaimana pengaruhnya ilmu agama itu pada pribadi, pada individu, manfaatnya di dalam mengadakan perbaikan. Baik, di depan saya ada beberapa pertanyaan sambil kita menunggu acara berikutnya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan saya sampaikan kepada ikhwas sekalian bahwa selepas asar nanti kita ada acara di Pindra. Ya, mungkin pembahasan tentang ilmu bisa dimasukkan di sana. Sebab tema acaranya mirip untuk ke sana. Jadi ini bukan undangan, ya, tapi saya beritahukan bagi siapa yang ingin hadir. Jadi ada yang bertanya, kapan seorang bisa disebut ulama? Apakah di Indonesia ini ada seorang ulama? Nah, saya sudah terangkan tadi ya, kriteria ulama itu apa? Ya. Jadi ulama itu, dia, kata Ibnul Qayyim, al-alim bil kitab was sunnah. Orang yang alim berilmu tentang Al-Quran, tentang hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengenal ucapan-ucapan para sahabat. Mengenal ucapan para imam ahli fikih dari berbagai masa. Ya. Dan kalau kita masuk berbicara tentang ulama, ulama itu banyak. Kalau dia, ulama itu ada yang sifatnya mujtahid mutlak. Dia mujtahid secara umum. Sebab dia ahli seluruh bidang ilmu agama. Cabang ilmu agama banyak. Ada yang mujtahid mutlak. Ada yang mujtahid, dia ahli ijtihad hanya pada satu sudut saja. Satu cabang ilmu saja. Maka dia di sini katakan alim untuk bidang ini. Berilmu di bidang ini. Di bidang lainnya, dia kuasai biasa, itu belum dikatakan alim di situ. Hanya saja dia orang yang mengenal. Kalau seorang alim, dia punya penguasaan ilmu secara meluas. Yaitu mujtahid mutlak namanya. Baik. Itu definisi ulama ya, dan saya bisa, dan dengan ini bisa dijawab pertanyaan yang kedua ini. Bagaimana pendapat Ustaz dengan orang-orang yang selalu mencela pemerintah di televisi? Ya. Saya sudah singgung tadi ya, bahwa itu adalah hal-hal yang apa? Tidak dibenarkan dalam agama. Jadi termasuk kesedihan kita yang sangat mendalam. Ya. Harusnya mereka yang tampil di depan umum, yang ditonton oleh ribuan mata, itu harusnya menjadi suri teladan yang baik. Dan subhanallah, satu kalimat itu bahaya sekali. Satu kalimat. Jangan dikira berbicara tentang agama itu main-mainan.
dia berbicara tentang agama Allah, satu kalimat berbahaya sekali. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha, yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-masyriq wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki kadang dia berbicara dengan satu kalimat, dia tidak perjelas. Satu kalimat dia tidak perjelas. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, itu tadi riwayat Bukhari Muslim. Di luar Bukhari Muslim, dan juga dalam hadis yang sahih, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah." Sungguhnya seorang lelaki dia berbicara dengan kalimat dari kalimat yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kalimat ini sampai sedemikian jauhnya pada orang-orang. Maka karena kalimat ini sudah sedemikian jauhnya merusak orang, dicatat juga kemurkaan Allah untuk dia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sekarang ini kalau kita lihat ada orang-orang, Masya Allah, ada ahli peternakan datang kepadanya pasien sakit kepala, dia tuliskan resep obat. Ya. Atau dia sakit jantung, dikasih obat jantung sama dia. Padahal dia ahli apa? Peternakan. Akan marah dokter itu, kamu bukan ahlinya. Kan begitu. Untuk ilmu dunia, kamu bukan ahlinya. Tapi ilmu agama Allah, syariat Allah, tidak ada yang punya rasa malu dan tidak punya wara. Bahwa ini jangan main-main. Dia di sini menganggap dirinya sebagai wakil Allah. Ya, perantara antara manusia dengan Allah. Dia menjadi perantara. Itu kedudukan ulama. Karena itu tidak sembarang yang mereka ucapkan. Tidak sembarang yang mereka ucapkan. Kadang di sebagian majelis para sahabat duduk. Banyak sahabat. Sahabat ditanya satu masalah, dia oper ke temannya, kamu yang jawab. Oper ke temannya, kamu yang jawab. Ya. Kalau sekarang tidak. Ada pertanyaan, mau tahu jawabannya? Ya. Semua pasti ada jawabannya. Tidak ada yang tidak ada jawabannya. Walaupun mungkin jawabannya baru dia pikir. Ini termasuk kendala kita di masa ini. Baik, ini mungkin ya saya bisa jawab untuk beberapa pertanyaan. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari ceramah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ini satu hadis yang saya sampaikan. Dan saya, walaupun kita tidak bisa menyelesaikan seluruh pembahasan dan wijangan-wijangan itu banyak, namun saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita semua. Bahwa dalam agama kita ada pondasi-pondasi, ada dasar-dasar. Harusnya kita selalu mempelajarinya. Kalau kita berpegang dengannya, itu adalah alamat dan simbol kebaikan dalam kehidupan. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.